ngerasa bahwa kayak mungkin kelihatannya kayak happy gitu ya, kelihatannya kayak diem gitu, tapi di balik itu tuh aku ngerasa bahwa kayak aku tuh fail banget ya jadi orang gitu. Halo semua, selamat datang di Ngosek, Ngobrol Sek. Nah, kalau kemarin tuh ada podcast, hari ini kita mau ngosek. Apa sih ngosek itu? Jadi ngosek itu lebih ke ngobrol-ngobrol santai, diskusi bareng, dan kita mau ngebahas apa ya yang lagi ngetren saat ini? Kira-kira apa coba? Nah, pastinya aku hari ini nggak sendirian, aku bakalan ditemenin sama tim Polki yaitu Nabila. Hai Nabila. Jadi Nabila ini sudah hampir 3 tahun loh di Polki. Kira-kira nih, Bil, kamu bisa nggak ceritain siapa gitu ya Abil nih ke netizen di Ngosek? Oke, halo semuanya, perkenalkan aku Nabila. Kalau di Polki udah dari tahun 2023, aku berawal karirnya itu dari KL spesialis ya Bu Vina gitu. Betul. Terus setelah jadi KL spesialis dipercaya sama Bu Vina menjadi markom leader dan kemudian terakhir di SPV marketing untuk saat ini gitu. Karirnya sangat-sangat bagus ya. Iya, ya itu karena kesempatan yang diberikan sama leader juga sih ya Bu Vina. Nah, selain sibuk kerja di Polki nih, Bil, sebenarnya kesibukan Abil di luar pekerjaan tuh apa sih? Mungkin boleh diceritain nggak? Oke, kalau saat ini aku kesibukannya itu selain bekerja di Polki, juga freelance gitu ya, memulai bisnis kecil-kecilan sih Bu Vina dan juga jadi ibu rumah tangga gitu. Wah, berarti Abil ini wanita idaman banget ya pastinya. Enggak juga sih ya Bu Vina, ya semoga amin gitu. Nah, itu tuh gimana ya, Bil ya? Time management kamu gitu. Iya, kalau dari saya sih tergantung sih Bu Vina. Intinya kalau after office hour gitu ya, itu adalah waktu aku buat mengerjakan yang lain gitu. After office hour ya. Kamu tahu nggak? Kemarin itu ada rame tuh di sosial media ini. Yang katanya sekarang itu usia remaja itu tuh di 30 sampai 34 tahun. Kenapa ya Bu Vina ya? Aku tuh juga bingung nih, Bil. Menurut kamu setuju nggak sih kalau misalkan umur remaja di 30 sampai 34 tahun? Kalau menurut aku sih, kalau dewasa itu kan masalah umur ya Bu Vina gitu. Karena kalau di remaja ini kita tuh belum bisa mengambil keputusan gitu. Dan remaja itu saat ini tuh kita banyak banget informasi yang kita dapetin gitu. Jadi kita mungkin kadang bingung untuk memilih gitu, apalagi sosial media gitu. Mungkin itulah yang bikin riset itu jadi umur remaja diperpanjang kali ya. Kalau menurut aku sih, Bill, aku sih senang-senang aja ya kalau disebut remaja gitu. Karena berarti kan lebih awet muda gitu ya. Tapi kalau secara tanggung jawab, kayaknya nggak bisa deh aku disebut masih remaja gitu. Karena aku udah harus mikirin pekerjaan, harus mikirin keluarga, anak-anak, diri aku sendiri. Nah, itu tuh kayak tanggung jawabnya tuh tanggung jawab lebih gitu. Kalau remaja itu mungkin kan masih hahihi sometimes gitu ya. Terus nggak terlalu berat lah ya tanggung jawabnya karena mungkin belum berkeluarga gitu. Nah, kalau remaja itu mungkin aku ketika aku belum menikah. Nah, itu tuh aku masih pantas disebut remaja. Kalau sekarang itu memang dewasa itu makin berbeda gitu ya. Apalagi buat pengambilan keputusan ya gitu. Ketika aku mengambil keputusan tuh apalagi setelah menikah gitu ya, keputusan itu tuh tidak hanya untuk diri aku sendiri gitu, tapi gimana sih ini baik nggak buat suami aku, buat keluarga aku gitu. Jadi memang banyak banget layering-nya. Jadi kayak bukan yang oke, apakah kalau kamu ambil keputusan nah ini akan kamu bahagia gitu. Aku bahagia gitu, tapi gimana sih kalau di suami aku ridho nggak gitu, oke nggak gitu, di keluarga aku gimana gitu. Kadang juga aku mikir bahwa kayak oh oke, kita tidak bisa menyenangkan semua orang gitu ketika kita mengambil keputusan gitu. Even Bu Vina kayak di tim gitu ya mengambil keputusan untuk kayak oke kita akan ganti strategi ini gitu. Itu kan nggak semua orang seneng ya Bu Vina gitu. Tapi kalau di sisi lain gitu ya, aku percaya bahwa ketika kita mantap gitu, kita yakin sama keputusan kita gitu, ya udah jalan aja gitu. Jadi ketika mengambil keputusan tuh aku ngerasa bahwa kayak oke, apapun konsekuensinya akan aku hadapi. Jadi makanya kita bilang bahwa itu fase dewasa gitu. Kalau ditanyain apakah sudah bahagia, aku ngerasa bahagia itu sebenarnya sederhana. Kayak aku bisa quality time sama suami itu sederhana ya Bu Vina gitu. Tapi makin dalam itu kayak definisi bahagia itu yang seperti apa sih gitu. Apakah ya kita happy aja gitu kayak ketika mengambil keputusan kayak oh kita dapat duit banyak bahagia ya gitu. Tapi
bahagia tuh nggak pernah ada habisnya. Ternyata makin kesini itu aku pernah sih mengalami hal-hal yang tidak enak gitu. Terus sederhana bahwa kayak, oh di tempat kerja ini tuh ternyata nyaman ya kerja kayak gini, punya leader yang baik gitu, mengayomi, itu tuh ternyata bahagia dan itu privilege. Nah, berarti Abil di Polki udah bahagia kan, Bil ya? Alhamdulillahnya sudah sih Bu Vina. Boleh nggak nih, Bil, diceritain nih kesan dan pesannya, ala-ala pesan, kesannya gitu ya, Bil ya, kesannya Abil tuh selama kerja di Polki 3 tahun gitu. Itu tuh Abil ngerasanya kayak gimana sih? Boleh di-sharing nggak? Oke, jadi kalau aku boleh bercerita ya, terbuka, karena aku mungkin belum pernah cerita ini sama Bu Vina dan teman-teman semuanya gitu. Nah, aku ngerasa bahwa di Polki itu tuh, mungkin aku belajar nggak di Polki dulu gitu, aku memahami diri aku sendiri gitu. Ternyata aku tuh suka banget ketika hal-hal sederhana itu dipercayakan sama aku gitu. Dan makanya di sini mungkin aku belum pernah dapet kesempatan itu gitu ya di luar sana gitu, karena beberapa hal itu ya udah gitu, kamu harus melakukan ini nih gitu. Tapi ketika di Polki gitu ya, aku bisa dipercaya untuk bisa mengambil keputusan itu dan bertanggung jawab atas keputusan itu gitu. Dan ketika memang itu salah gitu, ya aku tidak dihakimi gitu, karena memang kayak, oh ya udah kita cari aja solusinya bareng-bareng gitu. Dan menurut aku itu sangat-sangat privilege sih di Polki gitu, karena ya itu tadi gitu, ketika kita mengambil keputusan gitu, kita punya ruang untuk explore gitu, kita punya ruang untuk percaya sama diri kita sendiri dan juga tim, itu menurut aku sangat-sangat privilege sih gitu. Jadi I'm so happy with Polki team gitu ya, apalagi punya leader Bu Vina gitu ya. Ini nggak endorse aku Iya, kan ya? Nggak endorse ya. Tapi mungkin kalau di endorse. Iya, terima kasih ya Abil. Aku juga sangat berterima kasih loh sama Abil karena Abil itu juga mau nih untuk bertumbuh, mau untuk belajar gitu. Dan juga aku paham sih waktu ketika pertama kali nih ya aku Abil sekarang Abil ini ya jadi supervisor marketingnya gitu kan kayak Abil, oh Abil Takut nangis sih. ya. Kok aku nangis? Nah, aku paham banget sih waktu itu kan kayak Abil ngerasa takut gitu ya, gimana kalau tidak berhasil gitu ya Bil ya. Cuman aku sangat-sangat bangga karena Abil itu berani untuk melangkah gitu. Abil tuh berani karena nggak semua orang loh bisa berani mengambil keputusan itu gitu. Nah mungkin nih Abil punya nggak pesan ya untuk teman-teman yang mungkin saat ini tuh lagi di posisinya Abil yang ketika dia itu tuh saat ini dikasih kesempatan tapi dia itu takut untuk ngelangkah. Menjadi leader itu kadang itu pilihan itu tidak bisa kita buat gitu ya, tapi kita memang dituntut untuk sebuah memilih sih Bu Vina gitu, karena ya siapa sih yang ready gitu ya atas kesempatan yang datang gitu. Makanya aku belajar bahwa kayak, oh kita tuh memang kesempatan itu nggak pernah datang nunggu kita siap gitu, tapi kita harus menyiapkan setiap kesempatan yang datang sama kita. Nah terus ketika kita dipercaya gitu ya memimpin sebuah tim gitu ya, aku rasa bahwa kayak berat banget ya gitu, karena kita nggak cuma nyelesain kerjaan kita tapi juga kerjaan tim gitu. Dan ngerasa bahwa aku kayak, oh aku kok nggak good enough ya ketika tim aku tuh nggak achieve gitu. Dan aku ngerasa bahwa kayak aku fail, aku pernah ngerasa kayak gitu Bu Vina gitu. Tapi ada kalanya dan aku happy banget ketika ada leader aku yang kayak, aku tuh percaya kok sama kamu Bill, it's okay gitu, karena aku juga ngerasa bahwa gak ada yang sempurna gitu, dan aku belajar dari setiap sisi kesalahan gitu ya. Aku tuh kadang tuh masih ada momen, ini salah aku sih gitu, kenapa sih aku nggak kayak gini gitu. Aku tuh kayak ngerasa bahwa kayak mungkin kelihatannya kayak happy gitu ya, kelihatannya kayak diem gitu, tapi di balik itu tuh aku ngerasa bahwa kayak aku tuh fail banget ya jadi orang gitu. Aku jadi curhat. Aku paham banget perasaannya Abil karena sometimes aku tuh ngerasa kayak aku doang gitu yang ngerasain ini. Itu memang maksudnya hal yang wajar gitu. Kita tuh pengen melakukan yang terbaik kan. Kita melakukan yang terbaik, kita sudah berusaha, tetapi ternyata memang belum diizinkan Tuhan untuk mencapai itu. Ketika kita sudah mengambil keputusan itu dan kita sudah berdoa, sudah izin gitu ya, sudah izin dan ternyata itu nggak tahu itu hasilnya berhasil atau hasilnya tidak berhasil, itu juga pastinya sudah seizin sama Tuhan kok gitu. Jadi kita nggak perlu takut karena
kalau misalkan itu sudah seizin Tuhan, pasti hasilnya itu juga, akhirnya itu juga yang terbaik untuk kita. Meskipun itu ternyata menurut kita mungkin gagal, tapi ada maksud Tuhan di balik itu semua. Ya ampun, Betul Bil. sekali. Kita dari yang awalnya membahas tentang artikel, Betul. sampai ke Polki, Sampai saya nangis ya. sambil nangis gitu. Senang banget hari ini bisa ngobrol-ngobrol sama Abil. Terima kasih banyak ya buat waktunya Abil. Terima kasih juga Bu Vina yang sudah Yeay. memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara. Ya, kalau aku bisa mengambil kesimpulan dari sesi ngosek hari ini, jadi nambah umur itu pasti, tapi menjadi dewasa itu adalah sebuah pilihan. Jadi, tentukan pilihanmu sekarang. Yeay! Sampai jumpa di ngosek episode selanjutnya ya. Bye!